Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzal jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal khadirun al muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul 'azim. Hadratil kiram, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah. Mengawali khutbah pada kesempatan yang mulia kali ini, saya selaku khatib terutama ingin menyampaikan pesan wasiat yang tentunya pesan pertama kami tujukan kepada pribadi saya yang dhaif ini dan sebagai hamba yang lemah ini, dan tentunya yang kedua kami sampaikan kepada saudara-saudaraku yang seiman, seagama, satu akidah yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama untuk bisa mempertahankan iman dan takwa kita serta meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi apapun. Insyaallah kalau kita istiqomah, kita senantiasa mengharap berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan kehidupan yang layak, yang nyaman, bahagia di dunia dan insyaallah sampai dengan di akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita sadari bahwa bulan Rajab sudah berlalu, momentum Rajab sudah berakhir. Tentunya bagi hamba Allah yang beriman, sebagai hamba Allah yang soleh, tidak meninggalkan begitu saja momen-momen peristiwa yang penuh dengan makna ini, dengan begitu melupakan makna yang tersirat dari Isra Mi'raj yang telah dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW 15 abad yang lalu. Setidaknya kita sebagai orang yang berpikir, yang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulil albab, bisa mengambil sebuah pelajaran agung atau mau'izah dalam rangka mengambil hikmah agar kita tentunya ke depan bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah, menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, serta orang yang akan diselamatkan oleh Allah fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada ungkapan mutiara yang indah yang disampaikan oleh Abu Bakar Al-Balkhi. Beliau pernah memberikan semacam untian kata indah, Syahrul Rajab Syahrul Zur'i, bahwa bulan Rajab itu adalah momentum kita untuk menanam kebaikan. Wa Syahrul Sya'ban Syahrul Saqi Zar'i, bahwa bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita menyirami tanaman kebaikan. Wa syahrul Ramadan, sedangkan bulan Ramadan adalah syahrul hisadi zar'i, adalah buah bulan di mana kita menuai hasil kebaikan amal saleh kita semua. Dengan itulah kita nanti dimasukkan oleh hamba Allah sebagai orang-orang yang beriman, bertakwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tentunya dengan mengambil hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj yang dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW,
Setidaknya ada 4 hikmah yang bisa kita ambil sebelum kita melangkah menuju bulan Sya'ban, bulan Ramadan, sehingga kita dimasukkan sebagai hamba Allah yang beriman, bertakwa, dan orang yang dikatakan sebagai hamba yang sholihin. Yang pertama tentunya Isra Mi'raj ini sebagai bukti kecintaan Allah kepada makhluk yang bernama manusia, untuk bagaimana cara Allah memuliakan dan mengistimewakan makhluk yang bernama manusia, tentunya kita semua. Hal ini tentunya disebutkan oleh bagaimana saat baginda Nabi Muhammad SAW ini naik ke Sidratul Muntaha, sementara beliau bersama pendampingnya ada malaikat Jibril dan Mikail beserta makhluk yang bernama Buraq. Ternyata ketiganya tidak bisa sowan menghadap Allah ke Sidratul Muntaha, hanya bertimpuh sujud di langit ketujuh, sementara makhluk yang diwakili oleh baginda Nabi Muhammad SAW ini bisa naik menghadap Allah ke Sidratul Muntaha. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ini tentunya mengimplementasikan kepada kita semua sebagai hamba Allah, yang manakala kita menjadi orang yang istimewa, orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita bisa mengambil hikmah dari itu. Saya teringat akan salah satu firman Allah di dalam surat At-Tin. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kata Allah bahwa sungguhnya kami Allah telah menciptakan makhluk yang bernama manusia sebagai bentuk yang seindah-indahnya dan sebaik-baiknya. Kemudian kata Allah, akan kami kembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Dalam tafsir dikatakan sebagai neraka, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Inilah kata kunci kita pada akhir, yaitu kita beriman dan mengerjakan amal soleh. Karena kebaikan dan amal soleh yang senantiasa kita lakukan secara kontinu, berkesinambungan, akan menjadi pribadi yang soleh, yang ini akan kita bawa sampai mati. Oleh karena itu, hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita pada masa memasuki bulan suci Ramadan, kita harus berbekal dengan itu semua. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang kedua, bahwa Isra Mi'raj ini sebagai bukti penguatan keyakinan keimanan kita kepada Allah, tentunya kepada hal yang ghaib atau hal-hal yang berada di luar akal pikiran manusia. Kita ingat pada masa peristiwa baginda Nabi Muhammad SAW, belum ada teknologi, belum ada pesawat luar angkasa yang membawanya ke sana. Apa yang terjadi setelah baginda Nabi Muhammad SAW pulang ke Mekah, kemudian menggambarkan, menceritakan hal itu kepada kaum Quraisy, apa yang terjadi? Justru ejekan yang tiada terhenti kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan ejekan itu tidak berhenti di situ, tapi justru mempengaruhi kepercayaan seorang sahabat yang bernama Abu Bakar. Tetapi apa? Kata-kata yang keluar dari Abu Bakar adalah sodakta. Kami percaya apa yang itu dilakukan oleh Rasul, kami pasti akan percaya. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah Isra Mi'raj adalah mendapatkan sholat. Oleh karena itu, kita mengingat bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini bermula dari yang namanya Amul Husni atau tahun kesedihan, di mana baginda Nabi Muhammad SAW telah ditinggal wafat oleh istri tercintanya dan pamannya yang mendampingi pada saat beliau berdakwah. Allah Subhanahu wa taala tahu akan hambanya yang sedang sedih, kemudian diperjalankan pada malam Isra, memperlihatkan tanda-tanda kuasaan Allah, dan inilah yang kemudian mendapatkan oleh-oleh yang bernama sholat. Maka tentunya bagi orang yang beriman, orang-orang yang bisa mengerjakan sholat dengan baik, sholat ini akan menjadi penawar segala macam penyakit. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah, maka dikatakan bahwa sholatu mi'rajul mu'minin, sholat ini adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman.
Kalau kita sudah bisa seperti baginda Nabi, walaupun tidak persis, artinya kita bisa menghadap kepada Allah, memohon kepada Allah. Jangankan hanya penawar penyakit, apa yang menjadi kebutuhan kita, insya Allah Allah akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita bersama. Dan yang ketiga atau yang keempat adalah motivasi dakwah Rasulullah, di mana baginda Nabi Muhammad SAW bisa bertemu dengan para pendahulunya, Nabi Musa, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Isa, Nabi Yusuf, dan nabi-nabi yang lain, yang itu tentunya memotivasi perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Oleh karena itu hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita bercermin kepada ini, kita akan memasuki bulan suci Ramadan, maka minimal ada 4 hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama kali adalah al-i'dadur ruhiyah, persiapan rohaniah, persiapan spiritual kita akan menghadapi bulan suci atau tamu Allah. Yang kedua adalah al-i'dadul fikriyah, persiapan pola pikir, pengetahuan yang cukup untuk menjalankan apa yang diberitakan oleh Allah. Dan yang ketiga adalah al-i'dadul jasadiyah, adalah persiapan secara fisik, termasuk kita mungkin bulan Ramadan nanti adalah masih masa pandemi atau PPKM, maka perbanyaklah imunitas dalam rangka untuk kita niatkan semangat untuk beribadah. Dan yang terakhir adalah i'dadul maliyah, didiklah kita, edukasi kita menjadi seorang yang dermawan. Mudah-mudahan dengan 4 ini bisa memberikan motivasi kepada kita agar kita menjadi orang yang soleh, baik soleh kepada Allah maupun soleh secara sosial. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukri ala taufiqi wa ibdahi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadrunal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wajibu ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bahilla hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa arda'ana ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil umurana wa sahhi ajzadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa min kulli syarri ma'idna ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsyi wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.